benar-benar mengambil action, yang benar-benar care dan ingin melakukan sesuatu. Masa itu lebih gampang. Bermodalkan popularitas, caleg dengan latar belakang artis pelaku dunia hiburan selalu jadi rebutan partai politik untuk dijadikan kader dan melenggang dalam kontestasi pilkada, caleg, hingga bakal DPD. Nama-nama seperti Krisdayanti, Desi Ratnasari, Tommy Kurniawan, hingga Rano Karno adalah sederet artis yang tengah menjadi anggota DPR aktif. Kini sederet artis juga menyatakan minatnya menjadi anggota dewan pada musim pemilu 2024 mendatang. Apakah keputusan itu mereka ambil murni karena ingin mengabdi, atau karena nama mereka tak lagi bersinar di dunia hiburan? Setelah pada tahun 2019 gagal lolos ke Senayan karena tersandung kasus hukum, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra ini berencana kembali maju dalam pemilihan legislatif di 2024 mendatang. Ia sepertinya ingin menyusul kiprah sang istri yang kini duduk sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Namun jika Mulan Jameela berasal dari Dapil Jawa Barat, maka Dhani maju dari Dapil Jawa Timur. Jika terpilih, pentolan Dewa 19 ini mengaku ingin ditempatkan di Komisi 3 DPR RI. Selain itu, Dhani berencana membentuk lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK. Hal itu muncul saat dirinya mendekam di penjara. Artis Kalina Oktarani pada 2024 mendatang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai Perindo. Hal itu ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagram yang memuat berita salah satu media online tentang kabar pencalonan dirinya. Alasan Ibunda Aska Komposer itu tertarik nyala karena merasa telah mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat dan sejumlah koleganya, termasuk netizen yang mendoakannya agar amanah dan tidak korupsi. Komedian yang memiliki nama asli Alfian Syah Bustami ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk daerah Jawa Barat. Ia sudah mendaftarkan dirinya pada akhir 2022 lalu. Komeng mengungkapkan alasan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI adalah karena ingin mengubah satir komedi menjadi sebuah teguran langsung untuk beberapa pihak yang menyalahi aturan. Komeng pun bercerita tentang kasus Heri Wirawan, seorang pemilik yayasan pendidikan di kota Bandung yang pernah viral beberapa waktu lalu. Komeng mengaku selama menjadi pelawak hanya bisa melontarkan sindiran melalui media sosialnya tanpa bisa melakukan apapun. Ibu-ibu tenang, nanti harga sayur saya akan turunkan. Sebelum kasus KDRT, Vena Melinda memang sudah berencana maju sebagai calon caleg dari Partai Perindo. Ia pun tak mengubah tekadnya untuk kembali mencalonkan diri walau berita KDRT tengah disorot masyarakat. Namun niat Vena Melinda tersebut malah dicibir warganet, apalagi dia membahasnya saat sedang menceritakan pengalaman pahitnya mengalami KDRT. Netizen menilai kasus KDRT-nya malah jadi ajang kampanye. Ada juga warganet yang meragukan kemampuan ibu dari Farel Bramasta tersebut, sebab mengurus diri saja tak becus, apalagi mengurus rakyat. Saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya, tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengelola. Tak mau kalah dengan sang ibu, Farel Bramasta juga mengikuti jejak Vena Melinda berkecimpung di dunia politik. Jika Vena bernaung di Partai Perindo, putra sulungnya itu bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Farel pun berencana maju sebagai caleg pada 2024. Mengetahui sang anak mulai bergabung ke ranah politik, Vena Melinda mengaku tak masalah. Ia hanya berpesan agar sang anak harus siap mental saat menjadi wakil rakyat. Kabar bergabungnya pesinetron Putri untuk Pangeran 2020 itu diketahui saat dirinya berkunjung ke kantor PAN bersama anak Ketua Umum PAN Zulfikri Hasan, yakni Putri Zulya Safitri. Dalam unggahan tersebut, Fitri membeberkan salah satu tujuan aktor 26 tahun itu masuk PAN adalah untuk membantu para perempuan korban KDRT, kasus yang juga menimpa Ibu Farel beberapa waktu lalu.
benar-benar mengambil action, yang benar-benar care dan ingin melakukan sesuatu. Maksudnya itu lebih gampang untuk Tak mau kalah dengan langkah dari selebritas senior lainnya yang kini berkantor di Senayan, pemeran Serigala Terakhir 2009 itu juga mematapkan diri melegang ke kontestasi Pileg 2024 lewat Partai Nasdem. Sebagai representasi generasi muda, Ali merasa terpanggil untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Keputusannya menerima pinangan Partai Nasdem pun sudah mendapatkan dukungan sang istri pesinetron Marjin Wiham. Pada 2024 mendatang, Ali menjadi salah satu caleg untuk Dapil 11 Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Garut serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Penyanyi dan politikus Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu juga menyatakan bakal nyalek di pemilu 2024 mendatang. Ia maju lewat kendaraan politik Partai PAN. Lebih jauh, Pasha Ungu menginfokan dirinya akan mengincar kursi DPR RI untuk Dapil 3 DKI Jakarta, sesuai arahan dari Ketua Umum PAN. Sebelumnya, Pasha Ungu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu pada periode 2016 hingga 2021. Dia juga sempat menjadi pelaksana tugas PLT Wali Kota Palu pada September hingga Desember 2020. Punya pengalaman gagal menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2019. Kini Nafa mengaku masih punya keinginan menjadi caleg pada pemilu 2024. Namun dia tak ingin menjadikannya semacam obsesi, agar lebih berbesar hati jika kembali tak lolos. Mantan kekasih Primus Yustisio ini pun menegaskan, ia tidak mau maju dengan penuh ambisi saat pencalonan. Ia menunggu ajakan saja dari partai jika ingin mencalonkan dirinya menjadi caleg dalam pemilu 2024. Dampak yang luar biasa. Kalau dia bisa melepaskan sesuatu yang positif dan dia dilihat. Pada akhir 2022 lalu, presenter Uya Kuya secara resmi bergabung dengan Partai PAN. Ia mengaku senang akhirnya bisa menjadi kader PAN. Sebagai alumnus sarjana politik dari Universitas Indonesia, dirinya memang telah bercita-cita menjadi politikus. Uya pun menyatakan dirinya siap maju menjadi calon legislatif pada tahun 2024 mendatang. Namun ayah cinta Kuya itu belum mengungkapkan lebih lanjut soal rencananya itu. Arumi Bachsin merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Usai dilantik sebagai Ketua Serikandi Partai Demokrat Jatim oleh Anissa Pohan selaku Ketua Umum Serikandi Partai Demokrat, Arumi diproyeksikan untuk maju sebagai caleg Partai Demokrat pada pemilu mendatang. Jika maju Pileg 2024, Arumi Bachsin akan mengikuti jejak suaminya yang lebih dulu terjun sebagai politisi. Selain sebagai Wagub Jatim, suami Arumi merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Pada 2022 lalu, santer terdengar jika Raffi Ahmad juga bakal maju pada Pileg 2024. Saat itu ia dikabarkan bakal nyalek bersama Agnes Mo. Namun hal itu dibantahnya. Ia mengaku belum tertarik berpolitik. Demikian juga dengan sahabat Raffi Ahmad, komedian Denny Cagur. Pada 2020 lalu, Denny sempat menyatakan bakal maju pada Pileg 2024 lewat Partai PAN. Namun pada awal 2023 lalu, ia menyatakan batal mencalonkan diri. Meski alasannya tak diungkap, secara pragmatis, popularitas Raffi dan Denny masih di atas rata-rata dunia hiburan. Mungkin mereka perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk berpolitik praktis. Gimana menurut kalian?